dengan peraturan baru begitu ya Pak. Namun intinya Bapak Ibu pada prinsipnya sama Bapak Ibu, namun nanti ada beberapa hal yang kita ubah, beberapa hal yang terlalu rigid di Permenpan sebelumnya Bapak Ibu, kami lebih sederhanakan lagi di Permenpan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN ini, Permenpan nomor 6 tahun 2022. Nah, untuk bahan diskusi kita nanti ada dasar hukumnya, poin transformasinya, prinsip umum, perubahan. Izin Bu Insani, suaranya kok hilang ya? Izin mungkin Fitri ada gangguan jaringan. Kemungkinan ada gangguan terkait dengan perangkat di Bu Insani. Baik, Pak Suyono mohon izin sambil sambil menunggu Bu Putri masuk kembali, koneksinya stabil. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Putri, ada perubahan ya Bapak izin terhadap Permenpan 8 tahun 2021 yang memang baru dikeluarkan. Mohon izin Pak Epri, suaranya juga masih kecil, mohon maaf. Siap, mohon izin apakah sudah cukup jelas Pak? Terputus ya Bang Efri ya? Iya. Oh, mungkin bisa kami lanjutkan kembali ya Pak. Ini silakan Ibu. Kendala kalau daring nih Pak, jaringan internet Pak. Mohon maaf. Siap. Pak. Silakan lanjut. Ya Pak. Jadi berdasarkan ini Pak, tadi kita sudah sampai di Permenpan 8 2021. Lalu dilakukan penyesuaian Pak sehingga diterbitkanlah Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN yang mana bukan hanya turunan dari PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja, tapi juga sekaligus menjadi turunan dari PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, untuk transformasi pengelolaan kinerja pegawai ASN, memang dari Permenpannya berubah ya Pak judulnya, menjadi Permenpan Pengelolaan Kinerja ASN, karena di dalamnya tidak hanya mengatur PNS saja Pak. Kalau dulu kan sistem manajemen kinerja PNS, sekarang juga di Permenpan ini mencakup pengaturan mengenai kinerja P3K. Lalu tanggal 27 Juli tahun lalu Pak, Bapak Ibu, Bapak Presiden telah melaunching core value kita, core value berakhlak. Nah, ini kami jadikan sebagai perilaku kerja yang akan mempengaruhi predikat kinerja ASN. Lalu di Permenpan ini juga karena kita ada penyederhanaan birokrasi, kita membuat bagaimana SKP ini SKP ini menjadi sesuai gitu dengan mekanisme yang agile. Bagaimana kalau satu orang itu berada di beberapa tim yang berbeda, bagaimana kalau diberi penugasan, nah kita mengakomodir bagaimana mengisi SKP-nya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu Permenpan 8 2021 berupaya mengintegrasikan SKP dan angka kredit Bapak Ibu. Nah, di sini kami memisahkan kembali antara SKP dan angka kredit karena angka kredit itu sendiri memang subject to reform juga di Kementerian Pan-RB, di mana yang predefined task atau yang sudah didefinisikan di butir-butir kegiatan di Permenpan tidak lagi menjadi acuan utama dalam menentukan kinerja pegawai. Namun klarifikasi dan ekspektasi dan dialog kinerja yang lebih diharapkan dilakukan oleh pimpinan dan pegawai. Baik Bapak Ibu, untuk poin-poin detail perubahannya dengan Permenpan 8 seperti yang sudah kami sampaikan tadi, dahulu lingkupnya cuma PNS, sekarang sudah mencakup juga dengan P3K, jadi PNS dan P3K.
Tahapannya juga sama, ada 4, cuma kami lebih detailkan lagi. Perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Lalu untuk penilaian kinerja pegawainya yang meliputi evaluasi kinerja pegawai dan tindak lanjut evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. Nah, core value-nya ASN kita jadikan perilaku kerja. Lalu untuk standar perilaku kerja, kalau dulu ada jenjang standar perilaku kerja ditetapkan sesuai jenjang jabatan dalam bentuk level 1 sampai 7. Kalau sekarang panduan perilaku pada core value ASN tanpa pelevelan kita dan dapat diberikan ekspektasi khusus pimpinan atas perilaku ASN. Kalau dulu Bapak Ibu, dulu ada 2 model ya Bapak Ibu, model dasar, model pengembangan, yang kedua-duanya sama sebenarnya pendekatannya kuantitatif. Lalu SKP adalah rencana kinerja yang merupakan hasil kerja saja. Nah, kalau di Permenpan yang baru ini, kita modelnya ada 2 juga Bapak Ibu, tapi modelnya itu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kualitatif ini untuk mengakomodir Bapak Ibu yang sebenarnya rencana kinerjanya itu tidak bisa dikuantitatifkan gitu. Lalu SKP adalah rencana kinerja yang memuat ada hasil kerja dan perilaku kerja. Nanti ada formnya, ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, kalau yang kuantitatif itu tidak jauh berbeda Bapak Ibu dengan form yang sebelumnya. Ada rencana kinerja, aspeknya yang diukur apa, lalu ada indikator kinerja individunya, target keberhasilannya, lalu sumber data untuk pemantauan dan pengukuran. Lalu kalau yang kualitatif maksud kami itu ekspektasi pimpinan dalam indikator bersifat deskriptif dan menggabungkan target. Misalnya seperti ini, ada rencana kinerja, lalu ukuran keberhasilannya berupa kalimat saja begitu Bapak Ibu. Kalau contohnya di sini, usulan persetujuan teknis kenaikan pangkat pegawai disusun secara akurat dan diselesaikan tepat waktu. Maka ukuran keberhasilan berdasarkan dialog kinerja dengan pimpinannya, tidak ada usulan persetujuan teknis yang BTL karena kesalahan data atau pengetikan atau verifikasi. Usulan kenaikan pangkat disampaikan kepada BKN untuk periode Oktober 2014 disampaikan tidak melebihi 25 Juli. Nah, ini kualitatif dia Bapak Ibu. Jadi nanti mau pilih yang mana, yang kuantitatif atau kualitatif itu Bapak Ibu sendiri bersama pimpinannya yang lebih tahu mana yang lebih cocok. Jadi kami serahkan ke masing-masing lembaga begitu Bapak Ibu. Namun dari Kemenpan menyediakan 2 opsi, bisa pakai kuantitatif, bisa pakai kualitatif. Yang kuantitatif kami tekankan sekali lagi tidak ada perbedaan yang jauh dari yang sebelumnya. Nah, untuk penilaian kinerja mungkin kalau dulu mumet ya Bapak Ibu ya, rumusnya matematis sekali, lalu ada pembobotan, ada metode cascading direct dan non direct, terus ada pembobotan kinerja utama dan tambahan. Nah, kami evaluasi Bapak Ibu selama 6 bulan, lalu akhirnya kami sederhanakan, tidak ada lagi rumus matematis, tapi kita nanti menggunakan kuadran dan tanpa ada persyaratan pembobotan tertentu begitu Bapak Ibu. Jadi salah satu yang breakthrough-nya memang di penilaian kinerja juga, kita tidak terlalu rigid Bapak Ibu seperti itu. Untuk yang hubungan SKP JF dengan butir kegiatan, dulu kita coba integrasikan, sekarang tidak lagi, karena yang seperti kami sampaikan tadi, angka kredit itu sendiri memang subject to reform Bapak Ibu. Jadi memang di SKP ini yang lebih kita tekankan adalah dialog kinerja antara atasan dan bawahan nanti yang dituangkan ke dalam rencana kinerja begitu. Makanya sebenarnya di Permenpan 8 2021 ini memang salah satunya selain berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas dari pegawai, nanti ada penguatan peran dari pimpinan juga begitu. Iya, sama adik aja Kak. Laki Kak. Ada yang bocor ya sepertinya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Silakan Bapak Ibu untuk di unmute dulu biar kita akan sama-sama. Oke, kami Silakan izin lanjutkan dilanjut. ya Pak Sihoko. Ya, silakan. Selanjutnya untuk semester 2
2021 Bapak Ibu itu tetap pakai Permenpan 8 2021, namun untuk di tahun 2022 ini kita sudah memakai Permenpan 6 tahun 2022. Tapi kami tekankan sekali lagi Bapak Ibu, perubahannya kalau Bapak Ibu sudah paham apa yang ada di Permenpan 8 tahun 2021, itu tidak akan sulit di Permenpan 6 tahun 2022 karena intinya sama, perubahannya hanya yang beberapa tadi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Hal-hal yang terlalu rigid lebih kami sederhanakan lagi. Nah, mungkin kalau boleh membahas secara full lagi ya Bapak Ibu, Permenpan 6 2022 ini yang sebenarnya sebagian besarnya sama juga dengan Permenpan 8. Nah, isu-isu kinerja pegawai itu misalnya apa begitu ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya sistem merit, evaluasi sistem merit, skema remunerasi pegawai. Kalau Bapak Ibu pernah dulu dengar ada yang namanya PPGTF, gaji tunjangan dan fasilitas ya, yang amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, itu tidak keluar-keluar sampai sekarang karena emang isunya salah satunya kinerja Bapak Ibu. Bagaimana memberikan tunjangan kinerja itu berdasarkan capaian kinerja individu begitu Bapak Ibu. Kalau sekarang kan bukan seperti itu ya Bapak Ibu, tapi berdasarkan hasil RB-nya, ada tukinnya, lalu seorganisasinya sama, yang membedakan tukinnya adalah kelas jabatannya. Nah, kita ubah hal yang seperti itu Bapak Ibu, agar nanti ini juga menjadi patokan dari sistem penggajian yang baru. Lalu di PP 46 2011 yang dulu kata-katanya adalah kerja, berubah menjadi kinerja, dan nanti ada evaluasi RB juga yang dimana Permenpan kita itu mengharapkan adanya keselarasan kinerja antara organisasi dengan kinerja individu. Nah, kelemahan dari kinerja pegawai yaitu yang pertama, pemahaman indikator kinerja, bagaimana pegawai itu perlu memahami bagaimana menyusun indikator kinerja yang ukuran keberhasilan kinerjanya yang SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-based. Lalu sistem manajemen kinerjanya, pegawai perlu memahami bahwa kinerja individu dikelola dalam suatu proses yang sistematis dan memiliki tujuan yang akhir untuk mengembangkan kinerja pegawai, bukan hanya menilai. Dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bagaimana Permenpan ini mengharapkan sekali peran pimpinan, lalu mengharapkan sekali kolaborasi antara pimpinan dan pegawai melalui dialog kinerja. Prinsip umumnya sama Bapak Ibu dengan yang di Permenpan 8 juga, bagaimana pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja, tetapi juga sebagai instrumen oleh pimpinan untuk mengembangkan kinerja pegawai atau performance development. Lalu pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, jadi ditetapkan SKP-nya di awal, statis, tidak berubah-ubah, terus akhir tahun dinilai. Tapi kita upayakan bagaimana fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan. Lalu pentingnya intensitas dialog pimpinan pegawai dalam pengelolaan kinerja. Lalu kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi. Dan yang terakhir, kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja, bukan sekadar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi harus mencerminkan hasil kerja serta perilaku yang ditunjukkan selama bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, gambaran umumnya masih sama, ada penetapan dan klarifikasi ekspektasi yang diawali dengan dialog kinerja, lalu selama itu ada pengembangan kinerja melalui pemberian umpan balik berkala atau ongoing feedback dalam pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Nanti ada evaluasi kinerja pegawai dalam melakukan penilaian kinerja. Nanti ada siklus pendeknya Bapak Ibu, ada kuartal, ada siklus penuh. Nah, kalau di Permenpan itu tidak dibatasi, bisa harian, bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan. Untuk yang siklus pendeknya itu tergantung instansi Bapak Ibu masing-masing begitu, karena memang ada juga beberapa instansi yang evaluasinya itu harian, tapi kalau yang kami sarankan short cycle-nya itu kuartal atau 3 bulanan. Lalu nanti ada siklus penuhnya atau yang kita sebut tahunan. Dan di akhir yaitu pemberian penghargaan berdasarkan kinerja pegawai dalam tindak lanjut penilaian kinerja. Nah, mungkin sedikit bercerita juga Bapak Ibu, ASDEP kami itu, unit eselon 2 kami itu namanya asisten deputi peningkatan kinerja dan sistem penghargaan
SDM aparatur, jadi memang tempat mengenai penggajian, pensiun, dan lain-lain itu memang di tempat kami juga. Nah, kami sedang menindaklanjuti Permenpan 6 2022 ini dengan sistem yang baru tersebut nanti begitu. Jadi memang diharapkan memang benar-benar ada penghargaan berdasarkan kinerja pegawai lewat Permenpan 6 2022 ini. Nah, untuk ini sepertinya Bapak Ibu sudah tahu juga ya, Bapak Ibu sama-sama kita ketahui bagaimana penyelarasan kinerja organisasi ke kinerja individu dari RPJMN atau RPJMD ke Renstra, lalu ke PK, dari PK itu bisa menjadi SKP-nya JPT, lalu melalui dialog kinerja nanti JPT menyampaikan harapannya kepada pegawai yang menjadi bawahannya, dan nanti ada matrik peran hasil, dan dari matrik peran hasil antar pegawai yang jelas perannya apa, nanti bisa dijadikan SKP dari pegawai itu masing-masing, baik jabatannya administrasi maupun jabatannya fungsional. Nah, untuk misalnya unit kerja itu bisa hasilnya itu berupa outcome, output, layanan, dan itu nanti menjadi kinerja dari SKP JPT, seperti yang sudah kami sampaikan juga tadi Bapak Ibu, bahwa SKP itu ada hasil kerja, ada perilaku kerja. Nah, untuk yang hasil kerja, nanti bisa dalam bentuknya outcome, output, layanan. Nah, nanti kan untuk mencapai hasil kerja ini, tentunya pimpinan kita punya rencana aksi, punya inisiatif strategis. JPT itu apa? Izin Bu Insani, mohon maaf. Apakah masih di sana Bu Insani? Izin Bu, sepertinya Putus terputar ya? lagi. Oh iya, Putus ya. ada saya cari. Di partisipan sih ada sih Pak Efri, atau mungkin mau dilakukan Pak Efri? Lempar lagi ya. Oh, nah udah masuk. Ibu izin. Ini saya ganti jadi tethering handphone nih Bapak Ibu, dari WiFi, ini kayak WiFi-nya lagi bermasalah. Aduh, tidak bisa dihindari ya Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini, mohon maaf. Mungkin tadi kalau sampai di sini sudah belum terputus ya Bapak Ibu. Izin Bu Ayu. Ya, silakan lanjutkan Bu. Oke. Masih di atas nih sebelumnya. Oke. Sampai di sini ya Pak. Sampai di sini, ya. Iya, jadi memang nanti matrik peran hasil pegawai itu Bapak Ibu yang akan menjadi SKP dari pegawai di bawah JPT. Nah, untuk rencana kinerja hasil kerja itu tentunya didapatkan dari dialog kinerja antara pimpinan kita atau pejabat penilai kinerja atau ketua tim dengan pegawai atau anggota tim. Tentunya dialog kinerja itu Bapak Ibu disertai juga dengan dialog tentang ukuran keberhasilannya. Nah, terhadap rencana kinerja juga didialogkan bagaimana sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, serta konsekuensi. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ilustrasinya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa SKP itu bukan dokumen statis yang di awal sudah ditetapkan, tidak bisa diapa-apakan, lalu dinilai di akhir. Nah, di Permenpar ini dicoba SKP itu adalah dokumen dinamis Bapak Ibu. Jadi misalnya dari awal sudah ada penugasan dan klarifikasi ekspektasi dari pimpinan, itu nanti ada matrik peran hasilnya, kita masukkan ke SKP, lalu di tengah jalan ada umpan balik dari pimpinan kita, lalu bisa jadi di tengah jalan ada perubahan, ada penugasan baru begitu Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung kita masukkan ke SKP kita.
nanti ada umpan balik lagi. Nah, nanti di triwulan pertama ada evaluasi periodik atau penilaian kinerja yang periodiknya. Lalu nanti begitu siklusnya berulang, jadi di tengah jalan bisa terjadi penugasan baru yang bisa langsung kita masukkan ke SKP. Jadi bisa saja SKP yang di awal nanti bisa berubah begitu di akhirnya begitu, Bapak Ibu. Nah, inilah transformasi SKP tersebut, bagaimana yang dulu kalimat-kalimat dari SKP itu berbasisnya aktivitas atau kegiatan tugas jabatan. Kita tidak mengharapkan lagi seperti itu, Bapak Ibu, tapi kita mengharapkan ke kinerja berbasis hasil dari cascading melalui dialog kinerja begitu. Jadi rencana kinerjanya memang bentuknya hasil begitu ya, Bapak Ibu. Lalu nanti ada ukuran keberhasilannya atau kita sebut IKI, indikator keberhasilan individu yang SMART tadi. Dokumennya tidak lagi statis tapi dinamis. Lalu direviewnya secara periodik melalui ongoing feedback. Tidak hanya ditetapkan di awal dan dinilai di akhir. Nah, ini juga untuk SKP tadi bukan hanya hasil kerja ya Bapak Ibu, tapi ada perilaku juga. Nah, ini perilaku ini sangat penting sekali. Bapak Presiden tanggal 27 Juli 2021 sudah menetapkan core value kita, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pimpinan juga dapat memberikan ekspektasi khusus terhadap perilaku kerja pegawai berdasarkan panduan perilaku atau core value berakhlak. Nah, dari core value itu ada panduan-panduan perilakunya, misalnya kalau berorientasi pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Dan begitu juga dengan core value yang lain, ini sudah ada panduan perilakunya. Nah, skema penetapan dan klarifikasi ekspektasi ini sama Bapak Ibu dengan Permenpan sebelumnya, bisa dengan metode cascading direct atau direct cascading, bisa membagi dari pimpinan ke kita, bisa membaginya itu berdasarkan aspek atau tahapan, bisa pembagiannya itu berdasarkan wilayah, bisa pimpinan itu membagi berdasarkan beban target kuantitatif, atau bisa juga dengan non-direct cascading, contohnya membagi pekerjaan itu melalui layanan atau produk. Nah, dari hasil dialog kinerja nanti ada matrik peran hasil. Dari matrik peran hasil itu sudah tergambarkan rencana kinerja dan ukuran keberhasilan dan target yang nanti bisa kita jadikan dasar sebagai SKP pegawai. Oke, untuk yang mekanisme kerja, penetapan dan klarifikasi ekspektasi untuk pola penugasannya, ini ada pegawai begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya yang mekanisme yang agile tadi Bapak Ibu, bagaimana Presiden memerintahkan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi, tidak ada lagi eselon 3 dan eselon 4 kecuali di unit-unit tertentu yang masih membutuhkan. Nah, nanti bisa saja nanti penugasan dari pegawai itu berasal dari berbagai pimpinan begitu Bapak Ibu, bisa saja dari dirjen lain menugaskan ke ada anggota tim yang bagus begitu lalu ditugaskan oleh dirjen lain, itu bisa saja terjadi. Jadi pegawai dapat memperoleh penugasan secara mandiri dan atau dalam tim atau squad. Penugasan kepada pegawai dilakukan oleh pejabat penilai kinerjanya dan dapat juga dilakukan oleh pejabat lain dalam satu unit atau lintas unit, bahkan dalam instansi lintas unit antar instansi jika diperlukan begitu Bapak Ibu. Jadi nanti apapun penugasan dari unit lain itu bisa kita masukkan ke SKP kita. Nah, alurnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi jika pimpinan lain ingin menugaskan anggota di bawah unit lain, tentunya nanti misalnya Dirjen 2 meminta penugasan kepada Dirjen 1, lalu Dirjen 1 dapat mengkoordinasikannya ke SES Ditjen, lalu dari SES Ditjen menyampaikannya ke Direktur A, dan Direktur A nanti menyampaikan ke anggota timnya. Jadi tentu saja pemberian penugasan itu tidak langsung dari Dirjen 2 ke anggota tim,
tapi tentu saja Dirjen 2 ini melakukan dialog dengan Dirjen 1. Ada koordinasinya begitu. Jadi apabila penugasan dilakukan oleh pejabat lain yang bukan pejabat nilai kinerja, maka penugasan tersebut disampaikan dahulu kepada pejabat nilai kinerjanya. Pejabat penilai kinerja dapat mengkoordinasikan dengan pimpinan unit supporting untuk penunjukan pegawai yang akan ditugaskan atau langsung melalui platform teknologi jika sudah tersedia. Penugasan tidak dapat disampaikan langsung kepada pegawai yang bersangkutan tanpa pengetahuan pejabat penilai kinerja. Jadi nanti walaupun nanti dapat penugasan dari Dirjen 2 ini, Bapak Ibu, tetap saja nanti pejabat penilai kinerjanya adalah Direktur A dari pegawai ini, begitu Bapak Ibu. Direktur A tetap menjadi pejabat penilai kinerja dari si pegawai ini. Terkait dengan tugas-tugas yang disampaikan Dirjen 2 ini misalnya terhadap pegawai ini, nanti Dirjen 2 ini bisa menyampaikan kepada pejabat penilai kinerja bagaimana terhadap tugas tambahan yang diberikan kepada pegawai. Nah, pegawai dapat secara voluntary atau sukarela bergabung untuk penugasan di unit kerjanya atau di unit kerja lain yang membuka kesempatan sepanjang disetujui oleh pejabat kinerjanya. Jadi juga bisa dilakukan melalui inisiatif dari pegawai. Nah, yang penting seperti yang sudah kami sampaikan tadi, Bapak Ibu, disetujui oleh pejabat penilai kinerjanya. Nah, untuk mekanisme kerja pelaporan kinerja, nah ini pegawai melaporkan kinerjanya langsung kepada pejabat yang memberikan penugasan dengan tembusan kepada pejabat penilai kinerja. Jadi pegawai itu langsung memberikan pelaporan kinerjanya kepada pejabat di luar unit yang menugaskan, nanti juga diberikan feedback-nya terhadap hasil kerjanya. Nah, pejabat yang memberikan penugasan langsung memberikan feedback atau umpan balik atas kinerja pegawai selama ditugaskan dengan tembusan kepada pejabat penilai kinerja dari pegawai yang dimaksud. Nah, tadi mengenai keagilan dari organisasi, Bapak Ibu. Nah, untuk cascading, Bapak Ibu, ini contoh-contoh dari cascading tadi. Kalau direct cascading bisa saja nanti dari pimpinan ke kita itu pembagiannya berdasarkan wilayah. Misalnya kalau ini contohnya adalah Kepala Dinas Kebersihan, punya rencana kinerjanya indeks kebersihan kota A, maka dibagi ke ketua timnya misalnya adalah indeks kebersihan di Kecamatan 1 dan 2, dan di Kecamatan 3 dan 4 untuk ketua tim 2. Nah, untuk direct cascading non-direct, nah ini membagi ke kita ke bawahan, yaitu dengan layanan atau produk. Misalnya Kepala Dinas Kebersihan indeks kebersihan kota A ke ketua tim 1 dan tim 2 itu dibagi-baginya itu berdasarkan layanan dan produk. Misalnya ini tersedianya alat kebersihan, ini kan produk ya Bapak Ibu, lalu ada tersedianya petugas, meningkatnya kapasitas petugas kebersihan. Kalau ini ada layanan, tersedianya layanan pengangkutan sampah rutin. Nah, ini adalah contoh-contoh dari cascading non-direct. Tersedianya perda, makin banyaknya masyarakat yang mengetahui perda kebersihan kota A. Nah, ini matrik peran hasil satu level, ini sama Bapak Ibu dengan Permenpan 8. Jadi memang nanti di matrik peran hasil itu ada nama dan jabatan pegawai. Lalu nanti untuk JPT Pratama langsung kita tuliskan IKI 1, JPT, IKI 2, IKI 3-nya jika punya 3. Lalu nanti dari JPT, dari pimpinan membagi ke JA dan JF. Nah, bisa saja satu IKI itu diintervensi oleh JA dan JF, atau bisa saja satu IKI itu hanya diintervensi oleh beberapa dan tidak seluruhnya. Nah, dari ketua tim kerja yang sudah dapat matrik peran hasil sudah dapat ekspektasi dari pimpinannya, nanti kalau bisa dibikinkan matrik peran hasil selanjutnya untuk pembagian perannya dengan anggota-anggota timnya, yang sebenarnya sama sistemnya dengan yang pertama tadi, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk form SKP-nya bisa kita langsung adopsi dari matrik peran hasil, yang mana peran hasil atau rencana hasil kerja
Nah, misalnya ini contohnya SKP dari JA dan JF ya Bapak Ibu, anggota dari tim, nanti bisa dimasukkan rencana kinerja pimpinan yang diintervensi itu apa, lalu rencana hasil kerja apa, itu diambil dari matrik pranasi, lalu nanti kita masukkan aspek untuk indikator kinerja individunya apa, lalu dimasukkan targetnya. Nah, untuk kualitatif pun sama sebenarnya Bapak Ibu, diambil dari matrik pranhasil. Nah, yang menjadi sebelumnya yang menjadi perbedaan antara hasil kerja utama dan tambahan adalah hasil kerja utama itu adalah langsung dari pimpinan kita, dari pejabat penilai kinerja kita, sedangkan hasil kerja tambahan itu adalah dari ketua tim lain gitu atau dari pimpinan lain, itu kita jadikan sebagai hasil kerja tambahan. Jadi yang membedakan utama dan tambahan adalah yang utama langsung dari pimpinan kita, yang tambahan dari ketua tim lain atau pimpinan lain. Sama juga dengan kualitatif, bedanya tadi kalau rencana kinerjanya langsung kita adopt dari matrik pranhasil, nanti ditambahkan ukuran keberhasilannya apa. Bisa juga dituliskan penugasannya dari siapa, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk tambahan juga, misalnya kalau ada tim ketua tim lain yang menugaskan, siapa yang menugaskan, gitu Bapak Ibu. Ini sama dengan Permen 48 juga, piramida indikator kinerja individu sesuai level jabatan. Bagaimana kita yang di level bawah itu outputnya kendali tinggi, karena misalnya kalau pegawainya bertugas mengumpulkan data, itu sangat tergantung sekali kepada pegawai tersebut kebenaran dari datanya. Nanti IQ-nya ada kualitas, kuantitas, waktu, juga nanti sampai JPT itu lebih ke target organisasi. Nanti bentuknya bisa outcome, intermediate outcome, atau output kendali rendah. Nah, panduan penentuan target, untuk penentuan target itu sesuai dengan kebijakan yang berlaku, data terkini atau baseline data, ekspektasi penerima layanan, rasionalitas dan challenging, direktif pimpinan, dan kondisi internal dan eksternal organisasi. Dan diharapkan targetnya itu bukan standar mutlak ya Bapak Ibu. Target kinerja idealnya tidak bernilai absolut begitu, dan memungkinkan adanya toleransi kesalahan atau room of error. Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan nyawa, cedera, pelanggaran keamanan nasional, dan kerugian moneter yang besar, yang tentunya disusun berdasarkan dialog kinerja pimpinan dan pegawai yang bersangkutan. Nah, ini form SKP-nya sama sebenarnya Bapak Ibu. Untuk yang hasil kerja, nanti sebenarnya dilanjutkan di bawahnya lagi ada yang perilaku kerja. Ini yang kuantitatif. Nah, ini yang perilaku kerja, ini satu lanjutan sebenarnya, ini yang hasil kerjanya, ini yang perilaku kerjanya. Nah, ini sebenarnya sudah langsung given ya Bapak Ibu, ada core value berakhlak dan panduan perilakunya. Nah, nanti pimpinan bisa memberikan ekspektasi khususnya dan bisa kita tuliskan juga di sini. Nah, ini untuk manual indikator untuk JPT. Nah, ini lampiran dari SKP. Kalau ada, bisa sumber dayanya, skema pertanggungjawabannya, lalu konsekuensinya. Oke, kalau yang tadi JPT Bapak Ibu, kalau ini form JF atau JA, sebenarnya sama juga Bapak Ibu, ada beberapa hal saja yang berbeda. Nah, perilaku kerjanya juga sama, formnya. Nah, ini lampiran dari SKP-nya. Nah, kalau kualitatif, yang membedakan tadi di hasil kerjanya Bapak Ibu, bagaimana kalau yang hasil kerja yang kualitatif itu cukup mencantumkan rencana hasil kerjanya apa dan ukuran keberhasilannya apa. Dan ada yang utama, ada yang tambahan. Oke, untuk bagian kedua mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Efri. Silakan Bang Efri. Baik, terima kasih Bu Putri. Mohon izin saya share screen sendiri saja. Baik, Bapak Ibu, mohon izin Pak Iwan, Bu Ayu, kemudian Pak Suyoko. Izin kami untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Putri terkait Permen 6 2022. Sebelumnya apakah
sudah tampil di layar Bapak Ibu. Baik, mohon izin melanjutkan. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu, Pak Suyoko? Baik, Pak. Baik, tadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Putri. Salah satunya adalah tentang umpan balik secara berkala atau ongoing feedback. Ini yang membedakan antara Permenpan 8 dan juga Permenpan 6. Ini yang ingin kami budayakan, kami tingkatkan budaya untuk memberikan ongoing feedback, Bapak Ibu. Nah, apa itu ongoing feedback? Ongoing feedback itu adalah proses pemberian feedback atas hal-hal yang sudah baik atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Pegawai kapanpun dibutuhkan. Kemudian dapat dilakukan secara langsung, baik tatap muka maupun tidak langsung menggunakan media tertentu, misalkan WhatsApp, email, nota dinas, dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang memberikan umpan balik berkelanjutan? Wajib diberikan oleh pimpinan atau pejabat penilai kinerja dan juga dapat juga dilakukan oleh pejabat lain yang memberikan penugasan kepada pegawai, rekan kerja setingkat atau pegawai di bawahnya. Ini adalah feedback 360 derajat. Kemudian kapan umpan balik itu diberikan? Dapat diberikan kapan saja atau atas inisiatif pegawai sesuai kebutuhan. Jadi sifatnya ketika pegawai Bapak Ibu mengalami permasalahan atau kendala, tidak tahu ingin berbuat apa, silakan minta umpan balik dari pimpinan, bisa juga dari rekan kerja atau ketua tim. Nah, instruksi kerja nih, umpan balik, ongoing feedback dengan pimpinan wajib dilakukan secara intens. Jadi kalau pimpinan itu sifatnya wajib memberikan umpan balik. Kalau untuk rekan kerja atau ketua tim atau bawahan itu tidak diwajibkan untuk memberikan umpan balik. Umpan balik atau feedback ini diberikan melalui dialog, feedback untuk kinerja yang sudah baik atau kinerja yang masih perlu diperbaiki, kemudian kendala atau masalah apa yang dialami pegawai dan alternatif solusinya, atau hal-hal lain tentang kinerja pegawai. Jadi seperti judul dari Permenpan 6 2022 yaitu adalah pengelolaan kinerja pegawai. Jadi kami di sini ingin kinerja pegawai itu meningkat, tidak lagi seperti paradigma yang dulu yang lama bahwa ketika SKP ditetapkan selesai, setelah itu di akhir tahun baru kita nilai. Nah, di penilaiannya nanti kaget ada yang dikasih nilai kurang, ada yang dikasih nilai sangat kurang atau baik, sangat baik. Dengan adanya umpan balik atau ongoing feedback, diharapkan kinerja pegawai itu terjaga dan juga pimpinan itu selalu tahu sampai di mana progres dari pegawai. Misalkan di bulan Januari, bulan Maret, ini pegawai sudah sampai di tahap yang A. Ya, berarti padahal targetnya sudah ada di tahap C. Nah, berarti ada kendala-kendala di sini. Apa yang perlu diperbaiki dalam proses ini selanjutnya. Ini yang perlu diberikan umpan balik oleh pimpinan atau bahkan pegawai bisa menanyakan, kira-kira Pak, apa yang saya kerjakan apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak atau belum? Silakan feedbacknya. Kalau feedbacknya baik, akan dilanjutkan. Kalau kurang, berarti harus ada yang dirubah. Kemudian, yang seperti tadi disampaikan Bu Putri, ini contoh untuk pemberian umpan balik pada SKP dengan format kualitatif. Di sini ada hasil kerja. Ya, hasil kerjanya salah satu contohnya adalah launching core value ASN dari penugasan Deputi SDMA kepada ASDEP Integrated System. Kemudian ukuran keberhasilannya, core value di launching oleh Presiden dengan target 27 Juli. Ada statement pendapat atau para menteri yang terekam dalam video singkat. Ini adalah ekspektasi dari Deputi SDMA kepada ASDEP Integritas. Di sini kemudian ketika dilakukan evaluasi siklus pendek, jadi Bapak Ibu di Permenpan 6 ini kami mengenalkan evaluasi siklus pendek dan siklus penuh. Jadi siklus pendek itu adalah evaluasi periodik, baik itu bisa dia per bulan atau dengan minimal itu per 3 bulan, per triwulan. Nah, jadi selama evaluasi siklus pendek itu Bapak Ibu silakan lampirkan data
data dukungnya, apa saja yang sudah dicapai. Kemudian pimpinan akan memberikan umpan balik. Ada formnya juga sudah disediakan. Ini contohnya umpan balik ini kalau kami contohkan itu sangat simpel saja, cukup dengan tanda icon, jempol, smile, bintang atau bahkan dengan contoh narasi. Di sini contohkan untuk perilaku kerja atau behavior. Ini itu adalah bimbingan kepada, di sini bisa dilihat salah satunya itu survei kepuasan bisa dari kinerja dari pimpinan reviewnya, kerja dilakukan pimpinan instansi atau kepala daerah dan bisa berbeda. Bahwa di itu tetap dalam hal itu balik atau minim tugasannya penilaian itu di unit yang aslinya periodik menetapkan predikat kinerja di kuadran kinerja. Jadi kalau di Permenpan 8 itu kita masih menggunakan angka, kemudian baru dikonversi menjadi sebuah predikat. Kalau di Permenpan 6, sebagai hasil evaluasi kami, jadi untuk mempermudah kita melakukan evaluasi kinerja periodik, tidak lagi digunakan penilaian menggunakan angka atau menggunakan rumus, jadi langsung disediakan adalah kuadran kinerja. Di sini sebenarnya ada 5 kuadran kinerja, yang masing-masing predikatnya masing-masing. Yang pertama itu istimewa, itu melampaui trajektori target, baik itu sesuai trajektori target, cukup sudah berproses namun butuh perbaikan, kurang itu masih direalisasi di bawah target, sangat kurang itu jauh di bawah target. Ini untuk periodik, evaluasi kinerja periodik. Kalau evaluasi kinerja akhir hampir sama, tapi kita tidak berbicara trajektori lagi, tapi kita juga menambahkan kinerja organisasi. Nah, ini adalah kuadran kinerjanya, mohon maaf, ada kurang, sangat kurang, butuh perbaikan, baik dan sangat baik. Ini kemudian adalah hasil kerja dan juga perilaku. Jadi berbarengan, tidak lagi dipisahkan seperti Permenpan 8. Kita evaluasi dulu, kita nilai SKP-nya, baru setelah itu kita nilai perilakunya. Kalau di Permenpan 6 sudah sekaligus, jadi seperti tadi format yang sudah disampaikan, jadi ada SKP, ada perilaku kerjanya. Jadi sudah secara sekaligus berbarengan. Kemudian di sini ada pola distribusi pegawai. Jadi pola distribusi pegawai ini ditentukan oleh capaian dari organisasinya. Di organisasi unit Bapak Ibu eselon 2, eselon 1, organ 2 atau dan terlebih. Jadi mana apakah dia ada istimewa, baik, perbaikan, kurang atau sangat kurang. Kemudian melihat pola distribusi pegawai yang sudah kami sediakan di Permenpan 6, nanti akan saya jelaskan. Baru kemudian akhir adalah menetapkan predikat akhir pegawai. Predikat akhirnya hampir sama dengan yang di evaluasi periodik. Nah, ini adalah pola distribusi pegawai atau individual performance berdasarkan unit performance. Perlu diingat, pola distribusi ini bukan force distribution, namun sebagai panduan atau guideline terhadap distribusi predikat kinerja pegawai yang ada di unitnya. Jadi kami bisa jelaskan, unit kinerja, unit yang performanya sangat kurang, maka predikat pegawainya, kinerja pegawai yang ada di unitnya akan semakin banyak, semakin besar populasinya berada di sangat kurang dan kurang. Tapi tetap memungkinkan bahwa ada pegawai yang cukup di predikat baik ataupun sangat baik. Jadi bisa dimungkinkan, tapi lebih besar populasinya ada di sangat dan kurang. Jika unitnya itu kinerjanya kurang, maka sebagian besar populasinya ada di kurang, kemudian di sangat kurang dan cukup, tapi tetap memungkinkan ada pegawai yang memiliki predikat baik dan sangat baik. Kemudian unit yang capaian kinerjanya, predikat kinerjanya adalah butuh perbaikan, maka sebaran populasinya lebih banyak ada di predikat cukup. Untuk yang baik, maka sebaran populasinya lebih banyak pada baik dan sangat baik. Tapi tetap dimungkinkan ada pegawai yang mendapatkan predikat sangat kurang atau kurang. Begitu juga dengan yang istimewa, unit yang memiliki predikat kinerja istimewa, maka sebagian besar pegawainya akan berada di posisi sangat baik, tapi tetap dimungkinkan ada pegawai yang mendapatkan predikat sangat kurang. Ini sekali lagi kami tekankan adalah
panduan saja, guideline kepada pimpinan Bapak Ibu dalam menentukan predikat pegawai nanti di evaluasi periodik ataupun penuh. Kemudian ini yang kami jelaskan rating kinerja pegawainya. Di sini ada 9 kotak, namun ada untuk yang hasil kerja itu adalah di atas ekspektasi adalah bagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi, dan umpan balik sebagian atau seluruhnya menunjukkan respon positif. Kemudian hasil kerja sesuai ekspektasi adalah sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi, dan umpan balik menunjukkan sebagian respon positif. Dan di bawah ekspektasi juga mirip seperti itu. Perilaku kerja itu juga dibagi 3, ada di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi sesuai dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Jadi Bapak Ibu, kami berharap pegawai itu kami lebih memilih pegawai itu kalau dia hasil kerjanya itu sudah di bawah ekspektasi, kemudian perilakunya di bawah ekspektasi juga, maka dia mendapatkan predikat sangat kurang. Ini sangat tidak diinginkan oleh seluruh organisasi. Kemudian jika hasil kerjanya itu ya sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, maka namun perilaku kinerjanya tetap di bawah ekspektasi, maka ada pada kuadran atau predikat kurang atau misconduct. Kemudian jika dia perilakunya sesuai ekspektasi dan juga atau di atas ekspektasi, tapi hasil kerjanya masih di bawah ekspektasi, kita disebutnya itu predikat. Artinya pegawai yang ada di sini masih bisa dibimbing Bapak Ibu, masih bisa diberikan bimbingan umpan balik, berkelanjutan, terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau yang di sini itu mungkin menjadi alarm Bapak Ibu ya, bahwa dia boleh saja dia hasil kerjanya baik, tapi perilakunya itu di bawah ekspektasi. Tentu saja Bapak Ibu, pimpinan, bahkan rekan kerja itu tidak ingin berada satu tim dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang kami inginkan adalah orang yang berada di predikat seperti ini, kemudian dia hasil kerjanya itu bisa sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, namun perilakunya hanya sesuai ekspektasi. Jadi kami lebih prefer pada orang-orang yang berada di kuadran ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang di luar dari kuadran 4 ini harus terus diberikan perbaikan dan bimbingan. Inilah yang salah satu yang membedakan Permenpan 8 dan juga Permenpan 6 adalah di penilaian kinerja ini. Jadi tidak ada lagi seperti di Permenpan 8 rumus-rumus bobot-bobot seperti itu. Jadi Bapak Ibu pimpinan silahkan langsung berikan saja predikatnya sesuai dengan pola distribusi, melihat pertama capaian organisasinya, kemudian pola distribusinya seperti apa, baru menentukan predikat kinerja pegawai yang ada di Bapak Ibu. Bapak Ibu pegawai juga bisa melihat unit saya di capaian berapa, kemudian pola distribusinya, kemudian evidence yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya yang sudah saya deliver apa saja, kemudian baru bisa melihat saya berada di posisi yang mana, di rating yang mana. Kemudian kami lanjutkan. Bagi pegawai yang diperbantukan di lembaga lain atau di kementerian lain juga berlaku seperti itu. Jadi hampir sama juga. Jadi kalau kami boleh sarankan ketika melakukan perpindahan atau rotasi mutasi itu dilakukan setelah evaluasi periodik atau akhirnya itu selesai dilakukan untuk mempermudah nanti ketika melakukan perpindahan. Kecuali memang urgensinya sangat tinggi, silahkan saja melakukan pemindahan pegawai. Kemudian untuk pegawai yang tugas belajar juga hampir sama. Jadi yang tugas belajar juga memiliki SKP, silahkan hasil kerjanya itu adalah hasil dari akademiknya, nilai akademik, kemudian perilakunya tetap menggunakan perilaku
core value berakhlak, apakah bisa ditambahkan ekspektasi pimpinan bahwa pegawai yang melakukan tugas belajar itu jangan sampai putus komunikasinya, bisa ditambahkan komunikasi tetap berjalan, tetap share, tetap bisa ditanya-tanya tugas-tugas yang lalu yang sudah pernah dikerjakan itu bisa ditambahkan ke dalam SKP untuk pegawai yang melakukan tugas belajar. Dan kami lanjutkan, ini format evaluasi. Untuk yang form kuantitatif tadi hampir sama dengan yang ada di Permenpan 8. Jadi tidak perlu lagi kami jelaskan, hanya ditambahkan langsung form perilaku kerja. Jadi langsung digabungkan ketika melakukan evaluasi, langsung perilaku dan juga hasil kerjanya langsung dilakukan secara bersamaan. Di sini juga dapat ditambahkan ekspektasi khusus pimpinan atau leader. Mungkin juga bisa ditambahkan konteks di Kementerian Perhubungan apa saja yang diharapkan terhadap perilaku pegawai di Kementerian Perhubungan sesuai dengan pedoman-pedoman perilaku yang sudah ada di Kemenpan 6. Kemudian ini kami contohkan kembali tadi umpan balik bisa berupa icon, all, smile, atau bintang. Nah, ini mungkin nanti di aplikasi pun juga seperti itu, Bapak Ibu bisa menambahkan umpan balik yang tidak perlu melalui narasi, tapi juga hanya melalui icon-icon tertentu. Kalau ingin melakukan narasi, contohnya kami contohkan seperti ini. Good job, Bu. Feedback dan ekspektasi dari saya semua sudah dilaksanakan. Ini adalah sumber dari Deputi SMA. Berarti respon positif ini sekaligus kami ulangi, berarti apa yang sudah dilakukan oleh ASDEP Integritas ini terhadap rencana kinerja launching core value itu mendapatkan respon positif dari Deputi SMA. Jadi tidak lagi berupa nilai seperti yang ada di Permenpan 8, tapi langsung saja to the point, apakah sesuai dengan ekspektasi dari pimpinannya atau belum sesuai. Dan ini juga masih sama. Ini contoh-contoh ini sudah kami masukkan ke dalam Permenpan 6. Silakan Bapak Ibu baca-baca. Contoh-contoh memberikan feedback, memberikan penilaian seperti apa. Kemudian, di lembar dokumen evaluasi kinerja, kalau yang di Permenpan 8 masih muncul nilai angkanya. Kalau di Permenpan 6 sudah tidak ada lagi nilai angka, tapi langsung pada predikat kinerja pegawai dan juga capaian kinerja organisasi. Kemudian di terakhir yang kami ingin sampaikan adalah bagaimana pentingnya manajemen kinerja PNS, karena nanti implikasinya, konsekuensinya apa yang kinerja Bapak Ibu itu terhadap banyak hal. Salah satunya adalah pengembangan karir, mutasi promosi, pengembangan kompetensi, kemudian ada manajemen talenta, kinerja dalam talent pool, kemudian ada tunjangan kinerja yang dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja masing-masing individu, kemudian ada penghargaan, dan juga ada sanksi. Sanksi kalau di PP 30 itu ada sanksi kinerja sebenarnya, diberikan kesempatan 6 bulan untuk memperbaiki kinerja. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi akan dilakukan uji kompetensi kembali. Gitu. Demikian mohon izin Bapak Ibu, kami kembalikan ke Pak Siyoko. Silakan Pak. Mungkin yang ada ingin ditanyakan kami silakan. Baik, terima kasih Pak Kevin dan Bu Insani. Sudah dipaparkan begitu rinci